Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak kelompok 1. Terima kasih. Sudah selesai Pak. Sudah selesai ya? Iya. Tadi presentasinya dalam hati. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari kelompok kami, dari kerja kelompok kami yang berjudul Sumber Metodologi Pencarian dalam Pengetahuan Alam dan Matematika. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan matematika secara umum. Jadi kalau ilmu pengetahuan IPA atau biasa disebut IPA atau sains itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya, mulai dari makhluk hidup sampai benda mati. Dan yang kedua ada matematika. Kalau matematika ini mempelajari tentang angka, bentuk, dan pola, dan ketiganya ini saling berhubungan. Dan terus itu ada juga sumber metodologi ilmu pengetahuan alam dan matematika secara umum. Ini ada beberapa. Dan yang pertama itu ada rasionalisme. Kalau rasionalisme ini lebih menggunakan akal dan logika gitu. Jadi pengetahuan dan kebenarannya itu bisa dicari dari pikiran kita dan bersifat rasionalisme. Terus ada yang IPA itu pengetahuan yang dianggap sebagai hasil dari pemikiran rasional dan deduksi logis, bukan hanya berdasarkan pengalaman atau observasi semata. Dan yang kedua ada yang matematika itu pengetahuan matematika diperoleh melalui rasio atau akal budi, bukan melalui pengalaman indrawi. Gitu. Yang kedua empirisme. Berasal dari kata Yunani yaitu empirisko yang berarti pengalaman. Aliran ini memperoleh pengetahuan dari berdasarkan pengalaman indrawi atau yang berhubungan dengan indera. Dua IPA sangat mengandalkan metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan pengumpulan data. Dua matematika sebagian besar didasarkan pada pengalaman dan pengamatan indera. Positivisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah fakta yang dapat diobservasi dan diukur. Positivisme ilmu satu-satunya yang pengetahuannya valid. Dalam IPA mengedepankan pentingnya metode ilmiah seperti observasi, pengamatan, dan pengumpulan data. Kedua, matematika digunakan sebagai alat untuk merumuskan hukum-hukum alam. Selanjutnya sintesis. Sintesis itu pendekatan yang memadukan rasionalisme dan empirisme, yang berargumen bahwa pengetahuan berasal dari kombinasi antara pengalaman indrawi dan pemrosesan akal. Lalu secara ilmu pengetahuan alam, sintesis itu digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang menggabungkan data empiris dengan prinsip logis. Lalu secara matematika dianggap
memiliki prinsip-prinsip yang melekat pada kemampuan manusia untuk berpikir secara abstrak. Selanjutnya kontekstualisme. Kontekstualisme itu menyatakan bahwa pengetahuan dan metode ilmiah selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah. Tidak ada pengetahuan yang berkembang di luar konteks ini menurut kontekstualisme. Lalu dari ilmu pengetahuan alam itu dilihat sebagai produk dari konteks sosial historis. Pengembangan teori sering dipengaruhi oleh kondisi politik, budaya, dan teknologi. Lalu dari matematikanya juga dipengaruhi oleh konteks sejarah, di mana teori-teori baru sering muncul untuk menanggapi kebutuhan sosial tertentu. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tutup. Iya, silakan. Di dalam empirisme ilmu pengetahuan alam kebenaran apa yang Kira di sini. Astagfirullah. Di dalam empirisme ilmu Dulu berarti belum masuk yang pertama. model Yang dulu pertama. kebenaran apa yang Nggak ada. kebenaran? Nggak ada lagi. Nggak ada. Kaki sendiri. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan Nadia. Dorong. Silakan dulu ya. Waalaikumsalam. Bentuk bedanya. Santai nih. Santai nih. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, mengapa penelitian yang menggunakan metodologi penelitian hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan? Mengapa penelitian yang menggunakan metodologi penelitian hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan? Terima kasih. Dalam kontekstualisme itu kan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah. Nah, dalam matematika dikaitkan dengan kehidupan nyata itu contohnya seperti apa? Berarti konsekvensi itu Ya, dalam matematika. Ya. Ya. ya, silakan. Jadi tadi coba boleh balik lagi ke slide yang positivisme nggak? Nah, di sini tuh ada beberapa poin yang saya dapat. Yang pertama kan mengedepankan pentingnya metode ilmiah dan matematika yang digunakan sebagai alat untuk merumuskan hukum-hukum alam. Nah, berarti bagaimana? Bukan. Sedangkan ada nih beberapa peristiwa sejarah yang nggak bisa dinalar secara ilmiah dan menggunakan matematika, seperti sejarah-sejarah tentang agama-agama dan keagamaan. Nah, apakah orang yang berpikir positivisme ini kurang yakin terhadap agama dan sebagainya? Terima kasih.
Kenapa nggak berani tanya sendiri? Dengan saya nanya. Oh. Oh ditanya terus tanyakan gitu ya? Takut saya berpikir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Nara. Kontekstualisme di kehidupan nyata itu judulnya bisa seperti komunikasi. Karena dalam percakapan itu ada hubungan antara pembicara dan tujuan komunikasi membantu kita mengerti makna yang sebenarnya dari pesan. Misalnya, sebuah pernyataan mungkin dianggap bercanda dalam satu konteks tetapi serius dalam konteks lain. Apakah sudah? Itu sebenarnya jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afuka. Metode penalaran yang digunakan adalah metode induktif. Metode ini mengandalkan observasi dan pengamatan langsung dan mencatat objek atau gejala yang didapatkan dari observasi itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Penelitian dengan metodologi yang baik umumnya dapat dipertanggungjawabkan asalkan mengikuti prinsip ilmiah yang solid. Yaitu yang pertama, desain penelitian yang jelas, yang kedua, pengumpulan data yang akurat, yang ketiga, analisis yang objektif, yang keempat, replikasi dan verifikasi, yang kelima itu transparansi dan pelaporan, yang keenam, etika penelitian. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut. Apakah sudah menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli. Jadi banyak orang yang beragama mungkin memandang peristiwa sejarah melalui lensa keyakinan mereka. Ini bisa mencakup melihat sejarah sebagai bagian dari narasi yang lebih besar atau makna spiritual. Namun ini tidak berarti mereka menolak fakta sejarah. Mereka mungkin hanya menambahkan dimensi interpretatif yang dipengaruhi oleh keyakinan mereka. Sudah. Sudah, terima kasih. Terima kasih ya sudah dijawab. Ya, mungkin sedikit tambahan ya dari tadi. Nah, mungkin ya nanti yang perlu diperjelas lagi di sini penulisannya kan terlalu singkat gitu ya, terutama makalahnya. Sebagai contoh, sewaktu menuliskan tentang aliran-alirannya gitu ya, situ kan banyak yang disebutkan ya. Mungkin perlu dijelaskan prinsip utama itu hanya ditulis ini, tapi penjelasannya apa gitu ya. Sebagai contoh, aliran rasionalisme, prinsip utamanya kan akal sebagai sumber utama pengetahuan, itu maksudnya apa? Itu kan perlu diberi penjelasan gitu ya. Kalau dalam makalah, mungkin kalau di PPT oke lah gitu ya, tapi kalau di dalam makalah perlu diperjelas gitu ya. Nah, mungkin itu satu. Kemudian tadi yang
saya mungkin agak setuju lebih rasionalis ya, aliran rasionalis itu akal. Di situ kan kalau kita lihat itu kaitannya dengan sains kan agak susah gitu ya. Nah itu nggak cocok memang seperti matematik gitu ya. Nah di situ karena mengandalkan akal, deduksi logis sebagai metode utama. Nah mungkin penulis kan bisa memberikan komentar. Aliran ini mungkin agak susah diterapkan pada sepanjang ilmu alam atau ilmu sosial gitu ya. Cara makronya pendekatannya kan harus menggunakan fakta gitu ya. Nah itu mungkin karena contohnya memang kebetulan penulis kan hanya memberikan contoh di matematik saja. Yang cocok ini di matematik ya untuk aliran itu. Nah, orang kan mengandalkan pada rasio. Nah mungkin ada semacam komentar dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin suatu metode nanti memang nggak semuanya cocok di ilmu tertentu gitu ya, aliran itu. Makanya muncul berbagai macam ilmu itu karena orang menganut beberapa aliran. Contohnya aliran rasionalisme itu kalau belajar sains mungkin nggak suka dengan sains yang berdasarkan lab, dia nggak begitu percaya. Tapi mungkin lebih suka sains yang cenderung sekarang kan banyak juga sains yang disebut murni, fisika murni gitu ya. Ada juga itu. Fisika murni itu cara menurunkan hukum-hukumnya seperti matematik gitu ya, berdasarkan rumus-rumus, tidak berdasarkan empirik. Konon katanya hukum relativitas Einstein itu diturunkannya tidak berdasarkan lab. Rumus di fisika itu ada kalanya tidak semuanya didapatkan dari empiris ya. Nah, itu nanti akhirnya ada orang yang belajar ilmu tertentu lebih dekat kemana, itu mungkin ada komentar-komentar begitu juga, ini ulasan ya. Kalau empiris itu memang berdasarkan pengamatan. Nah, Anda kan juga bisa memberikan nanti ulasan tentang prinsip-prinsip itu mungkin. Nah ini tadi yang saya sebutkan tadi kan kelemahan dan kelebihan itu Anda menuliskan yang memang tidak terlalu panjang, hanya plus 1 min 1 gitu ya. Nah itu kan perlu uraian kenapa begitu ya toh. Nah dan seterusnya. Nah sebagai contoh empirisme itu salah satu kelemahannya kan indera itu terbatas. Jadi akhirnya ilmu yang didapatkan dengan prinsip ini itu akan terbatas ya akurasinya gitu dan seterusnya. Terus kemudian kalau ingin lebih akurat diperlukan alat bantu dan seterusnya kan, dan seterusnya. Itu tuh nanti bisa diberikan ulasan. Jadi Anda nulisnya nggak seperti plek seperti yang di ujung itu. Anda sendiri kan boleh mengadakan ulasan gitu ya, nambahi komentar. Nah ini gunanya menulis gitu. Kalau hanya mengambil ditulis itu kan bukan tulisan, itu namanya clipping nanti ya. Jadi biar Anda pesan ada kontribusinya gitu ya. Jadi memberikan tambah-tambahan. Nah kemudian ada aliran yang lebih tadi yang disinggung di matematik tadi mana ya? Yang empirik ya. Empirik tadi kalau di matematis itu bukan sebagai dasar untuk menemukan hukum, tetapi hanya sekedar untuk intuisi ya, mendapatkan inspirasi ya. Kalau berdasarkan fakta itu kalau di sains kan bisa ya, diteliti ya ini ya. Nah ini ya empirisme ya. Kalau di matematik nggak bisa, sebagian besar didasarkan pada pengalaman dan pengamatan indera, itu bukan ilmunya ya, tapi adalah sumber inspirasinya. Sebagai contoh kalau kita mengamati pola itu ya, nah akhirnya ada dugaan. Sementara bagi teman-teman yang ada dugaan itu boleh, tapi itu kan belum jadi ilmu kalau di matematik. Dugaan itu nanti akan dibuktikan gitu ya, dibuktikan. Setelah dibuktikan secara deduktif, itu akan menjadi ilmu kalau di matematik, menjadi teorema gitu ya. Jadi di sini mungkin perlu ditambahi sebagian besar berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan itu untuk mendapatkan ide-ide gitu ya, atau gagasan. Kalau dalam matematik itu disebut konjektur gitu ya, dugaan gitu ya. Nah, dugaan itu nanti akan menjadi ilmu setelah dibuktikan secara deduktif. Kalau di matematik begitu ya. Nah, tapi kalau di IPA atau sains kan boleh dengan mengamati sekian banyak kali terus polanya tetap terus langsung disimpulkan itu sebagai hukum gitu ya, sebagai dalil. Itu aliran empiris ya. Nah, jadi empiris itu di matematik sebatas untuk
ide ya, belum sampai ke menemukan ilmunya gitu ya. Oke, itu nanti bisa ditambahkan. Oke, anyway saya kira sudah cukup bagus ya untuk kesempatan yang pertama ya. Ini kan baru kelompok pertama mulai, nanti kelompok-kelompok berikutnya terutama yang beda hari pada pekan datang harusnya lebih baik gitu ya, dengan melihat temannya presentasi. Nah, ya saya kira itu nanti mungkin ya komentar umumnya terlalu singkat gitu ya. Perlu ada ya poin-poinnya oke, tapi mungkin perlu ada penjelasan gitu ya, biar kesannya nggak kaku gitu ya. Kalau ini kan hanya seperti rangkuman kalau ya yang ditulis ya. Jadi biar tertulis seperti tulisan makalah, nanti diberi penjelasan gitu ya. Baik, nanti kalau sudah direvisi bisa diupload lagi di forum ya, biar sebagai bacaan teman. Oke, saya kira cukup, bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus dong teman-temannya. Kelompok selanjutnya. Ya, next grup kelompok kedua. Kalian rupanya sudah siap, ini sudah nguploadnya kemarin loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peran bahasa dan logika dalam pengetahuan alam dan matematika. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan kami bertiga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah saya ada Hoki. Saya Hoki Tupara ya. Saya Raffi Safwani Suara dan Saya Silvi Wulandari. ya. Kita langsung ke penjelasan dari definisi pengetahuan alam dan matematika yang akan dijelaskan oleh Silvi. Definisi pengetahuan alam. Dalam studi fenomena alam, ada beberapa pendekatan utama yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Pendekatan-pendekatan ini termasuk observasi, eksperimen, dan penalaran. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing. Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap fenomena alam tanpa mengubah atau memanipulasi kondisi di sekitarnya. Ini adalah langkah awal yang penting dalam penelitian ilmiah karena dapat memberikan data awal dan membantu mengidentifikasi pola atau anomali. Observasi bisa dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat tergantung pada fenomenanya. Eksperimen melibatkan manipulasi variabel untuk menguji hipotesis atau teori tentang bagaimana fenomena alam bekerja. Dalam eksperimen, peneliti mengubah satu atau lebih variabel independen dan mengamati efek perubahan tersebut terhadap variabel lain. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan sebab akibat dan mengidentifikasi bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi. Selanjutnya penalaran. Penalaran melibatkan penggunaan logika dan pengetahuan yang ada untuk menyimpulkan atau menjelaskan fenomena alam. Ada dua jenis penalaran, yaitu induktif dan deduktif. Definisi matematika. Ilmu yang mempelajari pola, struktur, angka, dan hubungan dikenal sebagai matematika. Matematika memiliki peran penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan karena kemampuannya dalam memodelkan, menganalisis, dan memahami fenomena melalui abstraksi. Beberapa bidang yang menggunakan matematika secara intensif. Ada fisika, biologi, ilmu komputer, dan ekonomi. Pengertian bahasa dan logika. Bahasa, sistem simbol dan aturan untuk komunikasi informasi merujuk pada bahasa formal yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau data dengan cara yang terstruktur dan dapat dipahami. Dalam konteks ini, sistem simbol dan aturan biasa disebut sebagai kode atau notasi yang dipakai dalam berbagai bidang
seperti matematika, ilmu komputer, linguistik, dan teori informasi. Berikut adalah penjelasan umum mengenai komponen utamanya. Komponen utama bahasa. Simbol. Simbol adalah elemen dasar dalam sistem komunikasi. Bisa berupa huruf, angka, tanda, atau gambar. Simbol ini mewakili ide, objek, atau konsep tertentu. Dalam komunikasi informasi, simbol digunakan untuk mempresentasikan pesan atau data yang hendak disampaikan. Grammar. Aturan menentukan cara simbol-simbol tersebut disusun agar membentuk makna yang dapat dipahami oleh penerima informasi dalam komunikasi formal. Aturan ini dikenal sebagai sintaksis. Setiap sistem simbol memiliki aturan sendiri yang mengatur urutan dan kombinasi simbol sehingga pesan dapat disampaikan dengan benar. Selanjutnya, komponen utama bahasa. Makna. Aturan menentukan cara simbol-simbol tersebut disusun agar membentuk makna yang dapat dipahami oleh penerima informasi dalam komunikasi formal. Aturan ini dikenal sebagai sintaksis. Setiap sistem simbol memiliki aturan sendiri yang mengatur urutan dan kombinasi simbol sehingga pesan dapat disampaikan dengan benar. Konteks. Konteks adalah situasi atau lingkungan di mana simbol dan aturan digunakan yang membantu interpretasi informasi secara lebih akurat. Dalam beberapa kasus, simbol yang dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Logika. Prinsip-prinsip penalaran yang benar adalah aturan dasar yang membantu kita menarik kesimpulan yang logis dan valid. Dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, prinsip-prinsip ini seringkali menjadi dasar bagi metode berpikir yang rasional dan sistematis. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa prinsip utama penalaran yang benar. Prinsip utama penalaran yang benar ada prinsip non-kontradiksi, prinsip tertium non-datur, penalaran induktif, penalaran deduktif, prinsip identitas, penalaran deduktif, prinsip konsistensi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang peran bahasa dalam pengetahuan alam. Ya. Peran bahasa memainkan peran penting dalam pengetahuan alam yang mencakup berbagai cabang pengetahuan seperti fisika, dan juga ada biologi dan juga biologi. Pengetahuan alam berkembang melalui observasi dan eksperimen yang dikomunikasikan secara efektif. Bahasa memungkinkan ilmuwan untuk menjelaskan fenomena, menyampaikan hasil eksperimen, dan menyusun teori-teori yang dapat diterima oleh komunitas ilmiah atau pembacanya. Ya, ini merupakan peran-peran bahasa dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, pastinya sebagai alat komunikasi ini yang dimana ya sebagian ilmuwan gitu melakukan eksperimen, melakukan sebuah teori atau membuat sebuah teori yang dimana kan dibutuhkan bahasa untuk menjelaskan kepada orang-orang yang membacanya atau yang membaca hasil laporan praktikumnya. Nah, di sini adalah peran bahasa, bagaimana caranya si pengetahuan alam ini atau matematika ini bisa dijelaskan secara bahasa dan mudah dipahami oleh para pembacanya. Kemudian ada bahasa dalam hipotesis dan teori. Hipotesis itu adalah pernyataan yang dapat diuji melalui eksperimen atau observasi. Sebuah hipotesis harus disampaikan secara jelas dan spesifik agar bisa diuji secara empiris. Ketika sebuah hipotesis terbukti, hasilnya disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca. Terus kemudian dalam bahasa dalam eksperimen. Ini contohnya seperti saat melakukan langkah-langkah kerja dalam eksperimen. Ya, ketika kita membuat laporan praktikum, terus kita membuat langkah-langkah kerja, kan itu menggunakan bahasa yang jelas ya, sehingga si langkah-langkah kerja itu bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Dan ketika orang-orang lain mengikuti langkah-langkah kerja eksperimen tersebut, ada yang bisa disanggah gitu, misal ada kesalahan dalam bahasa yang dilakukan saat eksperimen itu. Kemudian ada peran bahasa dalam kolaborasi ilmiah. Pastinya kan kolaborasi ilmiah ini nggak cuma di Indonesia doang ya. Sebagian saintis kan banyak yang menggunakan
bahasa Inggris. Karena itu kita sebagai ya saintis di Indonesia pastinya penting menggunakan bahasa Inggris dalam praktikum atau membuat jurnal yang kita buat gitu. Jadi si kolaborasi ilmiah itu bisa berjalan dengan bahasa Inggris, sehingga si jurnal-jurnal yang kita buat, hasil eksperimen yang kita buat itu tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat global. Kemudian ada peran logika dalam pengetahuan alam. Ya, pertama ada penalaran deduktif dan induktif, membangun pengetahuan ilmiah dari pengamatan dan teori. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari pernyataan umum atau prinsip yang sudah diterima, kemudian menarik kesimpulan spesifik. Jika premis yang digunakan benar, maka kesimpulan juga harus benar secara logis. Contoh deduktif. Hukum gravitasi menyatakan bahwa semua benda dengan massa akan mengalami gaya gravitasi. Dari prinsip ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap kali benda dijatuhkan, benda tersebut akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Yang kemudian ada penalaran induktif. Penalaran induktif sebaliknya bekerja dari pengamatan spesifik untuk membuat generalisasi atau teori umum. Penalaran induktif tidak memberikan kepastian absolut, tetapi memungkinkan pembentukan hipotesis yang kuat berdasarkan data empiris. Kalau induktif itu ada melalui observasi sebagai spesies, ilmuwan seperti Darwin mengembangkan teori evolusi. Data dari anatomi fosil dan DNA mendukung generalisasi bahwa spesies mengalami perubahan melalui seleksi alam. Ya, terus ada struktur argumen, penggunaan logika untuk memastikan kesimpulan yang benar. Struktur argumen yang baik sangat penting dalam pengetahuan ilmiah. Struktur argumen terdiri dari premis-premis yang mendukung kesimpulan. Untuk memastikan bahwa kesimpulan benar, argumen harus mengikuti aturan logika yang valid. Ya, ini adalah ciri-ciri argumen yang baik. Premis yang benar. Premis adalah pernyataan awal yang mendukung kesimpulan dalam ilmu pengetahuan. Premis harus berdasarkan pada data atau fakta yang terverifikasi. Penawaran yang valid. Cara menghubungkan premis dengan kesimpulan harus logis. Jika langkah-langkah logika cacat, maka kesimpulan tidak dapat dipercaya meskipun premisnya benar. Contoh struktur argumen deduktif. Contohnya pertama, premis satu itu semua gas mengembang ketika dipanaskan. Terus premis 2-nya oksigen adalah gas. Kesimpulannya oksigen akan mengembang ketika dipanaskan. Struktur argumen ini valid karena kesimpulannya mengikuti premis-premis yang benar. Ini adalah contoh sederhana dari bagaimana ilmuwan menggunakan logika untuk membangun teori dan menarik kesimpulan yang konsisten dengan fakta. Ya, kemudian ada peran bahasa dalam matematika. Ya, matematika memiliki bahasa yang unik dan format yang terdiri dari simbol, angka, notasi, dan istilah khusus. Bahasa ini tidak hanya digunakan untuk mengekspresikan konsep-konsep matematika, tetapi juga untuk memastikan bahwa komunikasi antara matematikawan di seluruh dunia konsisten dan bebas dari ambiguitas. Dalam konteks ini, kita akan membahas bahasa matematika, notasi dan terminologi, serta struktur bahasa dalam penyampaian bukti matematika. Itu ada peran bahasa dalam matematika. Yang pertama adalah bahasa matematika seperti contohnya simbol, angka, dan istilah yang digunakan untuk menjelaskan konsep matematika. Di simbol itu misalnya kita bisa tahu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Angka juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 0 menjelaskan konsep matematika. Terus juga dari bahasanya kan banyak sekali rumus-rumus yang misal kalau hanya dari simbol-simbol matematika kan itu sangat sulit untuk dijelaskan ya. Nah, dengan bahasa ini kita bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana si rumus-rumus matematika itu bisa berjalan. Kemudian ada notasi dan terminologi. Pentingnya notasi yang konsisten untuk komunikasi dan pemahaman. Contohnya ketika ada fungsi fx, nah itu kan menggunakan bahasa yang jelas bagaimana si fungsi fx itu bisa bekerja. Terus kemudian ada struktur bahasa dalam bukti matematika, penyampaian bukti yang jelas dan terstruktur. Ya, ini salah satu contohnya adalah ketika kita mengerjakan soal matematika itu kan harus ada struktur yang jelas ya dalam mengerjakannya, ada langkah-langkah bagaimana cara si jawabannya itu bisa dicari. Ya, itu adalah salah satu peran bahasa dalam matematika.
Oke, saya akan menjelaskan tentang peran logika dalam matematika. Ini perlu diketahui, peran logika dalam matematika, bukan logika matematika, karena itu dua yang berbeda. Karena logika matematika itu sebuah teori, seperti yang pasti teman-teman pernah SNBT kan, P sama dengan Q, P maka Q gitu kan. Nah, itu adalah logika matematika. Sedangkan saya akan menjelaskan peran logika dalam matematika. Secara garis besar, peran logika matematika terbagi menjadi 3, tapi beberapa sumber yang mengatakan bahwa peran logika itu jadi 2. Pertama, teori set dan teori profesional. Yang kedua, pembuktian matematika. Logika berfungsi untuk membangun teori, menyusun bukti, menganalisis struktur matematika, memecahkan masalah, mengembangkan algoritma, memastikan argumen matematika konsisten dan valid. Ntar kita bahas di akhir. Nah, hubungan bahasa, logika, dan pengetahuan alam. Pengetahuan bahasa logika menggunakan representasi atau bahasa KBBI-nya adalah gambaran. Dan analisis formal pengetahuan, penerapan aturan inferensi atau penarikan kesimpulan, penambahan informasi, dan memeriksa konsistensi serta memfasilitasi komunikasi yang jelas tentang pengetahuan. Nah, di sini studi kasusnya. Contoh, dalam matematika ada materi trigonometri. Nah, trigonometri itu kan gak semata-mata langsung ada gitu kan, sin konstan gitu. Nah, di mana awalnya? Kembali dari logika. Logika berasal dari membangun teori, menyusun bukti. Jadi teori yang ada otomatis dari sebuah kejadian. Contoh gini, trigonometri kan ada hadir. Nah, setelah itu pasti ilmuwan itu dia langsung menyebarkan, membuat buku. Pasti menyusun bukti-buktinya dulu menggunakan apa? Menggunakan logika. Lalu dari situ tersebar luaslah melalui buku. Nah, di situ adalah peran bahasanya penting. Dari mana? Akhirnya dari seorang guru itu belajar dari mahasiswa kan. Nah, dari mahasiswa itu dari dosen. Bagaimana dosen itu bisa menjelaskan secara baik dan benar, baik dari tulisan maupun maupun ucapan. Bahasa dan tulisan yang baik dan benar, begitupun ucapan yang mudah dipahami gitu kan. Nah, lalu memastikan argumen matematis konsisten valid. Jadi bagaimana hukum sin konstan, sin demi kostak, desa itu bagaimana dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak boleh berubah. Karena dari mana? Dari pembuktiannya. Sehingga peran logika ini penting. Bagaimana? Jadi si hukum ini tidak berubah-ubah. Begitupun di pengetahuan alam. Contoh, hidrogen terdiri dari 2 molekul contoh air terdiri dari 2 molekul hidrogen dan 1 oksigen. Jadi H2O kan, bagaimana tiba-tiba gak langsung H2O gitu kan? Nah pasti dia memerlukan namanya apa? Teori. Dari teori lalu dibuktikan bahwasanya terdiri dari 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen gitu kan? Nah jadi antara bahasa dan logika harus saling bersatu. Pasti bersatu maksudnya. Karena harus bersatu. Karena percuma kalau ada teori, sudah ada bukti, tapi kita tidak mampu untuk menjelaskan gitu kan. Nah gitu. Ada lagi? Materi tadi. Oh iya, contoh tadi yang dibilang Raffi, DNA itu pasti kan berasal dari sebuah teori gitu kan, sebuah penelitian. Nah, bagaimana penelitian itu menuju buktinya sehingga bisa dipelajari untuk kita semua gitu. Jadi antara bahasa dan logika itu saling bersatu ikatan kovalen, nggak bisa dipisahkan gitu. Ya, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada kan sepertinya. Oke. Brian. Jadi menanya nih, nanti kan slide yang hubungan bahasa logika dan tentang alam. Nah, Ya. Dia hubungan bahasa. Atau logika. Nah, ya, hubungan bahasa dan logika. Lagi. Oke, ini kan hubungan bahasa logika dan pengetahuan alam ya. Dan tadi kan studi kasusnya kan dalam contoh di bidang matematika ya. Kan? Coba dong dijelasin di bidang ekonomi sama ilmu komputer. Soalnya di slide awal kalian bilang kan beberapa bidang yang menggunakan matematika secara intensif itu kan
tidak cuma fisika biologi, tetapi ada ilkom dan ekonomi. Coba dijelaskan contoh dibanding ilkom komputer sama ekonomi. Ya, Terima kasih. Logika. Nah, ya. Kan di ilmu komputer nih mengembangkan algoritma yang seperti kita tahu bahwasanya matematika dan komputer satu rumpun gitu kan, sehingga ia bisa saling berkesinambungan gitu kan. Nah, jadi algoritma ya seperti coding itu hadir pasti dari teori, sehingga teori itu bisa membuat buktinya. Nah, teori tidak akan menjadi sebuah ilmu ketika ia tidak memiliki bukti gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya dari mengembangkan algoritma ini lalu memastikan argumen matematis konsisten valid. Matematis ini bisa dalam konteks umum bisa jadi ilmu sains juga bisa sebenarnya. Jadi bagaimana algoritma ini bisa pasti dari argumen ini konsisten gitu. Jadi sehingga ilmunya itu nggak berubah. Itu sebenarnya ketika konteks mau ilmu ekonomi, ilmu komputer, ilmu sains ataupun ilmu yang lainnya sebenarnya sama. Logikanya di sini. Gitu. Bisa dipahami? Singkatnya kayak misal bikin web gitu, web kan sebenarnya kan ada dasar pemrogramannya ya, ada bahasa pemrogramannya. Itu kan ilmu kalau apa nih web itu kan dari termasuk ilmu komputer. Juga dari bidang ekonominya. Dalam bidang ekonomi kan banyak kayak studi kasus yang dimana kita bahas perkembangan ekonomi di Indonesia. Itu kan kita menggunakan matematika dan pengetahuan juga, dimana ya untuk menghitung bagaimana peningkatan PDB di Indonesia, terus juga pengurangan PDB di Indonesia, terus devisa negaranya, itu kan membutuhkan rumus matematika yang jelas. Itulah kenapa itu sangat penting itu matematika tadi yang udah kita jelasin tentang ilmu-ilmu seperti fisika, biologi, ekonomi, dan ilmu komputer. Dan peran bahasanya adalah bagaimana sih rumus matematika ini, angka yang udah kita cari ini kita artikan dengan bahasa gitu. Karena kan untuk orang-orang awam kan melihat angka saja kan udah bingung ya, gimana cara kita bisa menjelaskan si angka-angka ini kepada hal yang global dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang gitu. Jadi itulah peran logika dan matematika gitu di ilmu-ilmu seperti ekonomi dan ilmu komputer. Singkatnya seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Sebenarnya tadi di slide 14 kan ada prinsip utama penalaran yang benar kan. Bisa dijelaskan bagaimana cara kerja masuk prinsip tersebut? Prinsip non-kontradiksi. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak mungkin suatu kenyataan dan negasinya benar pada waktu yang bersamaan. Dalam logika, jika suatu proposisi A adalah benar, maka proposisi tidak A harus salah. Contoh pernyataan, ini adalah hari Senin dan ini bukan hari Senin, tidak bisa benar secara bersamaan. Salah satu dari pernyataan tersebut harus salah. Prinsip identitas. Prinsip identitas menyatakan bahwa setiap entitas adalah identik dengan dirinya sendiri. Artinya jika sesuatu adalah A, maka ia adalah A. Contoh, jika X adalah apel, maka X adalah apel. Tidak mungkin X adalah apel dan bukan apel pada saat yang sama. Prinsip tertium non datur. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk setiap proposisi yang ada, hanya ada dua kemungkinan, benar atau salah. Tidak ada kemungkinan ketiga. Contoh untuk pernyataan cuaca hari ini cerah. Cuaca tidak bisa berada dalam keadaan setengah cerah atau setengah tidak cerah, hanya bisa benar atau salah. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah metode penalaran di mana kesimpulan ditarik dari premis-premis yang sudah ada dan kesimpulan tersebut mengikuti dengan logis dari premis-premis tersebut. Penalaran deduktif dianggap valid jika kesimpulannya benar jika premis-premisnya benar. Contoh, premis 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, John adalah manusia. Kesimpulan, John adalah makhluk hidup. Penalaran induktif. Penalaran induktif melibatkan menarik kesimpulan umum berdasarkan observasi spesifik. Meskipun penalaran ini tidak terlalu menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Jika premis-premisnya benar, kesimpulan biasanya akan lebih mungkin benar. Contohnya, observasi. Setiap angsa yang saya lihat berwarna putih. Kesimpulan induktif, semua angsa mungkin berwarna putih. Penalaran abduktif. Penalaran abduktif adalah metode penalaran di mana kesimpulan ditarik sebagai penjelasan terbaik untuk premis yang ada. Ini sering digunakan ketika menghadapi data yang tidak lengkap atau fenomena yang kompleks. Contoh, premis. Saya menemukan kunci di meja saya dan tidak ada orang lain di rumah. Kesimpulannya, mungkin saya yang meninggalkan kunci di meja. Prinsip kausalitas. Prinsip kausalitas menyatakan bahwa setiap efek harus memiliki sebab. Penalaran yang baik melibatkan identifikasi sebab akibat yang mungkin dan pemahaman bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lain. Contoh, jika tanaman menjadi layu setelah tidak disiram selama seminggu, kita dapat menyimpulkan bahwa kurangnya air adalah penyebab tanaman tersebut layu. Prinsip konsistensi. Prinsip ini menyatakan bahwa argumen atau sistem pengetahuan harus konsisten dan tidak mengandung kontradiksi internal. Konsistensi sangat penting dalam menjaga keabsahan argumen. Contohnya dalam argumen logika, jika dua pernyataan bertentangan satu sama lain dalam argumen yang sama, maka argumen tersebut tidak konsisten dan tidak valid. Yang terakhir, prinsip Occam-Razor. Prinsip ini menyarankan bahwa ketika ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk suatu fenomena, penjelasan yang paling sederhana adalah yang paling mungkin benar. Ini bukan aturan yang pasti, tetapi panduan untuk memilih penjelasan yang tidak terlalu rumit. Contohnya, jika lampu di ruang tamu padam, penjelasan yang paling sederhana adalah bahwa bohlam mati atau putus, bukan bahwa ada gangguan listrik yang rumit. Kesimpulannya, prinsip-prinsip penalaran ini membantu kita dalam berpikir secara logis dan kritis, memastikan bahwa argumen dan kesimpulan yang kita tarik adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, membangun argumen yang lebih kuat, dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Itu berarti salah di depan itu. Yang itu mesti kausalitas ya. Deduktifnya 2 kali. Kausalitas. Oke. Ada lagi? Di definisi matematika itu kan mengambil fenomena melalui abstraksi. Boleh dijelaskan abstraksi apa dan hubungannya dengan bahasa abstraksi? Ya, jadi abstraksi itu kan adalah proses penyederhanaan ya dari sebuah fenomena. Contohnya seperti kalau kita di kehidupan sehari-hari itu kan ada yang namanya kotak makanan, terus juga ada yang namanya tumbler minuman. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya kita identifikasi dalam matematika itu kan ada bentuknya. Nah, itu tuh kalau penyederhanaan abstraksi dalam matematika itu adalah si tumbler itu atau si kotak makanan sebenarnya mungkin bentuknya kotak. Nah, itu abstraksinya itu misal si si kotak makanan itu berbentuk kotak terus memiliki titik sudut, memiliki garis-garis yang membentuk si kotak makanan tersebut. Jadi itu penjelasan singkat dari si abstraksi itu dalam matematika. Itu hubungannya dengan fenomena alam. Fenomena alam kan nggak hanya bencana alam atau kejadian di masa lampau, tapi juga bisa kegiatan kita sehari-hari dalam kehidupan kan itu bisa juga disebut sebagai fenomena alam. Itu. Nah, kalau bahasanya ya kan dari sudut itu kan harus memiliki yang lain kan cukup belum ya, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin selanjutnya adalah ya mungkin saya tambahkan. Ini makalahnya belum ada ya? Belum. Oh ya, yang diupload tadi saya bacanya PPT-nya aja ya. Ya. Berarti perlu dilengkapi dengan makalahnya. Nah, karena PPT kan sangat singkat ya, makanya di sini kalau dibaca penjelasannya masih kurang jelas ya. Nanti untuk berikut-berikutnya kalau bisa diupload tuh
paling tidak itu justru yang diupload harusnya makalahnya. Kalau PPT itu optional gitu ya, karena PPT nanti kan yang dijelaskan ya. Sebenarnya yang diupload itu yang wajib adalah makalahnya, karena di situ penjelasannya lebih lengkap. Nah, ya akhirnya ya nggak ada penjelasan. Misalnya tadi akhirnya menjadi bahan pertanyaan, nggak tahu di makalahnya. Misalnya beberapa bidang yang menggunakan matematika itu kan harus diberi ilustrasi ya. Misalnya dalam fisika itu bagaimana dan sebagainya gitu ya. Di biologi harus ada ilustrasi ya. Karena masing-masing itu punya fokus yang berbeda. Sebagai contoh di ilmu komputer itu sebenarnya yang menggunakan matematika itu lebih banyak pada algoritmanya gitu ya. Algoritma cara bekerja itu ya, menyelesaikan masalah itu kan membuat algoritma. Biasanya kalau ilmu komputer yang levelnya tinggi itu kan ada permasalahan begini, nanti bagaimana menyelesaikannya sampai menjadi suatu program gitu ya. Jadi biasanya ada permasalahan, dianalisis, akhirnya muncul algoritmanya yang sering digambarkan dalam diagram itu ya, diagram alir, ya, flowchart itu. Nah kemudian setelah dari flowchart, kemudian diterjemahkan ke program gitu ya. Nah, jadi biasanya sampai di algoritma itu sebenarnya nggak mutlak ilmu komputer. Ilmu komputer itu kan setelah dari algoritma dilanjutkan kepada program. Sebenarnya kalau kita sudah punya algoritma itu biasanya sudah mudah untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah alur gitu ya. Makanya muncul banyak algoritma dalam menyelesaikan masalah. Itu dari matematik kan memang dalam menyelesaikan masalah ada algoritma. Misalnya algoritma mencari akar gitu ya. Nah itu prosedurnya bagaimana? Itu lebih banyak ke sana. Dari ilmu komputer itu mengadopsinya lebih ke situ. Nanti fisika itu di mana, nanti sains secara umum di mana, engineering gitu ya. Nah, kebanyakan yang paling sering itu kan di matematik dimanfaatkan untuk pemodelan ya. Biasanya permasalahan yang ada di ilmu lain itu dimodelkan secara matematik gitu ya, matematis. Ya, kemudian muncul rumus-rumus itu ya. Nah, kemudian diselesaikan secara matematis, kemudian kesimpulannya dikembalikan lagi kepada ilmu itu. Ya, contoh yang paling Anda sering jumpai mulai sekolah itu kan program linier gitu ya. Itu kan masalah produksi gitu ya. Nah, cuma karena Anda taunya masih 2 variabel, yang membuat kue bahannya cuma 2, tepung dan gula gitu ya. Nah, rasanya gimana kalau kue cuma dibuat tepung dan gula? Cuma nanti kalau masalah sebenarnya bahan kue itu kan macam-macam ya. Nah itu variabelnya bisa sampai 5, 10 gitu kan ya. Nah itu nggak cukup diselesaikan dengan cara di sekolah menengah itu. Nah, sekolah menengah kan dibatasi 2 variabel karena bisa digambar gitu kan ya. Akhirnya kalau kita membuat produksi barang bahannya cuma 2 macam saja. Tapi faktanya kan barang itu bisa banyak ya. Nah itu nanti bisa diterapkan, namanya program linier. Nanti banyak metode. Itu kalau di dalam masalah perusahaan optimasi memang gitu ya. Itu masalah sederhana contohnya itu. Tapi yang sebenarnya nanti tidak sesederhana itu ya. Nah, banyak. Misalnya membuat kue itu banyak gitu ya. Nanti optimalnya bagaimana. Itu masalah optimasi. Itu kalau tidak digunakan matematik kan hanya feeling saja ya. Misalnya tukang-tukang jual kue itu kan hanya feeling aja ya. Akhirnya keuntungannya nggak maksimal gitu ya. Nah, tapi kalau penjual kuenya bisa program linier gitu ya. Nah itu. Nanti Anda akan masuk ke situ juga dalam motivasi ya. Misalnya di perusahaan asuransi itu ya. Nah, supaya perusahaannya itu untung, kemudian nasabahnya nggak terlalu berat, nah optimalnya di mana? Polisnya itu kan gitu ya. Nah, itu kan salah satu kerjaan Anda nanti sebagai aktuaris gitu ya. Mencari pendekatan yang optimal. Jadi nasabah tidak keberatan, tapi perusahaan tidak bangkrut alias masih untung ya. Nah itu. Tapi kalau kita pakai feeling sudah ditentukan setingginya ini aja lah, nanti nggak ada yang ikut asuransinya ya. Atau terlalu rendah biar banyak pesertanya, tapi nanti bangkrut perusahaannya kan. Nah itu. Tapi kita harus pakai optimasi. Ya, itu perannya matematik ya. Itu nanti bisa diceritakan untuk masing-masing itu bagaimana ilmu itu. Karena masing-masing ilmu memakai matematik itu bisa berbeda-beda. Nah, kemudian penalaran tadi itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan logika ya. Logika kalau Anda belajar dulu waktu di sekolah menengah walaupun tidak dalam, itu ada yang disebut dengan argumen. Argumen itu ya, itu kan bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan yang valid ya. Valid. Dulu masih ingat sebut argumen itu valid di sekolah menengah waktu belajar logika. Kalau premis diimplikasikan dengan konklusi menghasilkan suatu
tautologi, di sekolah menengah itu ya. Contohnya yang Anda kenal argumen yang valid yang paling populer itu ada 3, modus ponen, modus tolen, silogisma, ya, rantai silogisma. Itu 3 populer. Sebenarnya yang selain itu masih banyak argumen yang valid, ya, yang penting bisa diuji dengan validitas. Ya, argumen yang baik, yang baik itu yang valid itu ya valid, ya, yang valid itu kalau dalam bahasa agama itu soheh, tahu ya? Nah, jadi valid itu adalah penalarannya, bukan isinya ya. Ingat kalau Anda belajar hadis itu ada kesohehan dan ada matan ya, perawi dan matan ya. Kalau soheh itu dilihat dari perawinya, apakah perawinya itu dipercaya atau tidak. Kalau matan itu isinya, walaupun isinya benar, kalau tidak soheh sering nggak diterima, terutama kalau dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan suatu ibadah tertentu ya. Nah itu harus benar dan valid gitu ya. Nah ini sama cara berpikir itu ya. Akhirnya kan ilmu agama pun memakai istilah-istilah dalam itu sama ya. Ya disitulah kira-kira. Jadi ada impitan-impitan itu. Ini memang nggak bisa dilepaskan. Kemudian antara bahasa dan matematika itu sebenarnya 2 hal yang hampir sama. Bahasa itu kan simbol juga. Tadi kan komponen utama simbol. Kata itu simbol. Kata itu simbol ya, menyimbolkan sesuatu. Kemudian simbol itu dirangkai dengan menggunakan grammar tadi kan ya, supaya maknanya bisa dipahami. Nah, matematik itu sebenarnya juga rangkaian simbol juga ya, dirangkai-rangkai juga. Ya. Jadi makanya ada yang mengatakan matematika itu sebenarnya juga bahasa. Bahasa untuk sains, gitu. Nah, untuk menerjemahkan. Ya, jadi itu ulasan gitu juga antara bahasa dan matematika itu juga ada kemiripan, juga ada perbedaan, ada spesifikasi yang berbeda gitu ya, nah, dan seterusnya. Makanya orang dulu mengatakan kenapa ilmu engineering, ilmu eksak itu lebih cepat berkembang dibandingkan dengan ilmu sosial. Katanya konon ilmu eksak dan engineering itu lebih cepat memanfaatkan matematika dibandingkan dengan ilmu sosial. Ya. Tapi sekarang ilmu sosial sudah memanfaatkan matematika. Terutama yang banyak dipakai ilmu sosial itu apa? Teori graf itu ya, untuk keterhubungan ya. Itu bisa menjelaskan hubungan sosial dan seterusnya. Analisa itu ya. Jadi banyak aspek matematik sekarang yang bisa dimanfaatkan oleh. Jadi Anda bisa memberikan ilustrasi. Nanti kalau bahasanya atau ulasannya diperbanyak gitu ya. Nah, bisa sehingga lebih paham lagi. Ya karena saya nggak bisa berkomentar lebih banyak karena makalahnya belum ada. Itu baru baca PPT-nya, kalau PPT kan singkatkan. Oke, saya kira itu cukup ya. Memang baru kesempatan pertama lah ya. Ini 2 kelompok ini kelompok yang dipaksa harus dalam waktu sepekan ya. Tapi nanti untuk kelompok 3-4 itu kan sudah banyak waktunya ya. Dan kelompok 3-4 sudah pada waktu 2 pekan untuk mempersiapkan. Saya yakin nanti berikutnya jauh lebih baik gitu ya. Nah, harus ada peningkatan ya. Anda kelompok berikutnya juga harus belajar dari kelompok sebelumnya. Jadi jangan mengulang hal yang salah gitu ya. Nah, yang salah diperbaiki, yang sudah benar ditingkatkan gitu ya. Nah, jadi harapannya semakin lama semakin bagusnya. Yang perlu saya ingatkan nanti paling tidak sehari sebelumnya makalah kalau bisa dilengkapi dengan PPT juga boleh diupload ke si Pejar ya, biar temannya bisa ngikuti, jadi sehingga diskusi nanti bisa lebih banyak masukan dan pertanyaan. Untuk kelompok 2 nanti tadi sudah saya pesankan juga jangan lupa untuk merevisi terutama makalahnya, nanti diupload lagi kalau ini belum upload ya, harus diupload ya. Kalau tadi kelompok 1 sudah perlu diupload lagi ke dalam tempat diskusi tadi sehingga nanti bisa dipakai bahan bacaan teman-temannya sehingga nanti membantu belajar dalam mempersiapkan tes gitu ya. Oke, cukup? Oke, saya kira cukup, bisa diakhiri. Punya itu saja penjelasan dari kelompok 2. Kalau ada masalah ada penyampaian materi dan penggunaan bahasa mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.